دمعي شوقا. Melihat manusia ngaji, karena kalau manusia makin sering ngaji, makin tahu akan ilmu agama. Maka kalau makin tahu, dia akan makin kuat imannya. Maka iblis, setan dan sebagainya harus bisa untuk bisa membuat kita tak ngaji. Ya, makanya luar biasa cobaan. Maka alhamdulillah kita di sini hadir, bisa hadir duduk saja, luar biasa. Makanya Rasul ditanya, gimana kalau saya datang ngaji duduk doang, nggak dengerin, tidur, nyederan tidur, duduk. Apa kata Rasulullah? Humul ladzi la yashqa jalisuhu. Mereka itu orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan sia-sia duduknya, tetap ada pahalanya. Segitu duduk, tidur, bahasa gitu. Saking ngantuknya, memang niat pengen hadir ngaji, dipaksain sambil ngantuk, itu sudah ada pahalanya. Apalagi duduk melek dengerin ngamalin yang disampaikan, luar biasa. Jadi jangan mikir wah berarti boleh tidur, bukan ya, bukan ngaji boleh tidur, bukan. Andai kata ngantuk ditahan, dilawan sampai tidur, memang mau ngaji, ngantuk itu mata udah bisa tahan, tetap ada pahalanya. Disyukur banyak dari sini. Baik, ini saya mau kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis karangan Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Al-Musyri. Jadi ada Imam An-Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ya, kalau Imam An-Nawawi dari Damaskus, Syria. Kalau Syekh Nawawi Banten. Kedua-duanya ulama hebat. Enggak ada keraguan dalam keilmuannya. Ya, semua kitab-kitabnya dipakai, enggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Makanya kita tinggal ngaji, tidak ada salahnya kan. Ngarang kita belum bisa, jauh baik. Makanya ada ulama kita kaji ilmunya, pakai kita pahala yang menggunakannya atau yang ngarang kitab ini, beliau juga akan ada pahala. Namanya pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ikhlasi wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. Bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perbuatan, perkataan, keadaan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu baik. Jadi kalau sudah kita ternyata bukan fikih saja, hadis pun memang tetap awalnya niat. Niat. Maka Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat ini. Kalau kita lihat ikhlas itu babul ikhlas. Ikhlas itu kalau menurut kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anhu, adalah amalun qalbiyun la yaqla'u ghairallah ta'ala. Kalau ikhlas itu amalnya, perbuatannya, tugasnya hati sebenarnya. Ikhlas itu, kalau orang bilang ikhlas, saya ikhlas, belum tentu ikhlas. Karena kerjaan ikhlas itu adalah hati. Amalun qalbiyun, perbuatan qalbiyun yang bersifat qalbu, hati. Yang tahu hati kita dan Allah. Kita yakin gak orang yang sedekah, bahasa contohnya, sedekah sembunyi-sembunyi itu ikhlas? Gak ada yang yakin.
Kita jamin gak orang yang sedekahnya terang-terangan itu ria? Gak ada yang jamin. Jadi ini amalan hati yang ukurannya tidak bisa manusia terka. Tapi ada tandanya la yatla'u. Tidak ada tujuan lain. Hal itu hanya Allah SWT tujuannya. Itu aja. Di kita ngaji ini niatnya kan macam-macam ya. Ya, tapi insya Allah di sini niatnya baik semua. Karena Allah ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita supaya makin paham agama. Enak kan Pak ya kalau Bu ya, kalau agama bagus. Makanya anak-anak kita semuanya, cucu mungkin yang belum punya cucu, ingetin biar agamanya mati. Ya, ikhlas itu penting. Maka kalau sudah ikhlas, ikhbal niat ini nih, menghadirkan niat di semuanya jami amal perbuatan kita. Innamal a'malu binniyat. Di hadis itu pertama an amil mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya ibn Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ali ibn Qa'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Qurashi Al-Adawi. Itu nama lengkap Umar bin Khattab. Panjang ya? Panjang sampai nyambung ke Al-Adawi. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw fa'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Itu hadis pertama yang sahih. Semua perbuatan tergantung niat. Tergantung nih. Itu niat tempatnya hati. Makanya sah tidaknya niat. Orang gak bakal sah kalau gak pakai niat. Betul tidak? Gak pakai niat. Enggak sah. Ketika takbir Allahu Akbar gak niat hatinya, gak sah sebenarnya. Karena itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi. Kalau kita lafadzkan usolli, lafaz usolli itu sunnah. Talafuz niat itu sunnah. Tapi kalau niat hati rukun, harus. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Niat itu adalah rukun qalbi, harus ada dalam hati kita. Maka mau ngapain aja niatin. Kata guru saya, likulli amalin niyatun. Jadi usahakan kalau kita mau ngapain aja, banyakin niat. Banyakin niat. Mau ke pasar, niat mau belanja. Ya, mau kemana aja, kita mau kerja, niat. Bapak ibu berangkat kantor, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Niat tuh, saya niat keluar rumah ingin mencari rezeki yang halal ya Allah, untuk memenuhi kebutuhan keluargaku ya Allah, supaya apa yang aku dapat ini berkah untuk keluargaku semua, baik untukku dan untuk semuanya. 5 lihasabiha lidiniha. Kalau milih cantik, akan peot, keriput pada waktunya, betul nggak? Mau itu pakai skincare yang jutaan, betul loh? Tetap pada waktu tua. Ya benar. Coba, anak fisik itu akan ada perubahan. Dulu iya, sekarang akan ada gantian. Kalau lihat karena hartanya, harta akan habis jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tujuan kita nikahin seorang perempuan yang melihat hartanya, tidak akan
linasabiha, karena keturunannya. Wah, ini perempuan anak orang kaya, orang terpandang nih. Ini kalau saya nikah sama dia nih, ke bawah bagus nih, ke bawah baik nih. Nasab akan hancur kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Merasa orang terpandang, orang terhormat di tempatnya, timbulnya apa? Sombong. Sombong. Merasa paling tinggi derajatnya, paling tinggi pangkatnya, akan habis pada waktunya. Makanya jangan sombong dan jangan dipilih hal itu. Maka kata Rasul, "Fadhfar bidzatiddin taribat yada." Pilih yang keempat, apa? Di agamanya, taribat yada, sama. Kalau orang pilih pasangan karena agamanya, maka yang tiga akan ikut. Betul nggak? Satu dipilih agama, tiga ikut. Orang pilih agamanya bagus, insya Allah dia akan rajin wudu. Betul tidak? Tidak perlu pakai skincare jutaan. Orang yang rajin wudu beda cahaya wajahnya.